Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SEAK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SE SHMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SEAK MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Order Imbalance, Frekuensi Perdagangan, dan Volatilitas Laba terhadap volatilitas harga saham. Studi empiris pada perusahaan Indeks FTSE 45 yang terdaftar pada BI periode 2017 sampai 2020. Nah, sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Inyoman Rizky Harimbawa dengan NIM 1817051099. Baik, langsung saja beranjak ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu peningkatan jumlah investor pada pasar modal 2017 sampai 2021 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, dimulai pada tahun 2018 menuju 2019, di mana besar pertumbuhan investor itu mencapai 34,81%, dan ke tahun 2020 naik sebesar 35,98%, dan pada puncaknya yaitu tahun 2021 pertumbuhan investor di pasar modal sebesar 48,15%. Nah, sebelum membeli saham, pastinya seorang investor akan mencari informasi tentang potensi yang dimiliki suatu saham yang akan dibeli, baik potensi dari keuntungan yang akan didapatkan maupun potensi kerugian yang akan dihadapi. Karena adanya perbedaan pandangan investor tersebut terhadap harga saham, maka terbentuklah jumlah permintaan dan penawaran yang berubah-ubah setiap waktunya. Perubahan ini menyebabkan terjadinya fluktuasi pada harga saham, sehingga menyebabkan munculnya volatilitas atau besarnya jarak antara harga naik dan harga turun pada saham. Bila terjadi kenaikan dan penurunan terus-menerus selama beberapa hari, hal ini akan diikuti arus balik dan terjadinya overreaction atau mispriced. Nah, terlalu optimisnya atau pesimis pandangan investor ini akan mempercepat kenaikan atau penurunan saham, sehingga terjadi fluktuasi saham yang tinggi. Nah, terlihat pada gambar fluktuasi harga saham indeks FTSE 45, di mana fluktuasi harga saham pada periode 2017 sampai 2020 terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan melonjaknya jumlah investor di pasar modal pada periode tersebut. Sedangkan penurunan indeks terendah itu pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya faktor yaitu kemunculannya COVID-19 di Indonesia, dikarenakan kepanikan investor dalam menyikapi peristiwa tersebut. Berdasarkan data harga saham yang diolah melalui website resmi Finance Yahoo, hal tersebut dibarengi oleh tingginya volatilitas yang terjadi pada indeks FTSE 45 pada tahun 2018 sampai 2020 senilai 0,408 serta 0,551. Dengan volatilitas ini penting bagi keputusan investor karena volatilitas tidak hanya menilai tingkat pengembalian potensial yang investor bisa peroleh, tetapi juga menilai kerugian potensial yang timbul dalam investasi di pasar saham atau sekuritas lain. Sehingga dengan penelitian ini investor lebih memahami atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi selisih fluktuasi akan harga saham. Dengan meneliti faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham, investor dapat mengkalkulasi dan mengestimasi risiko yang akan dihadapi nantinya. Hal ini sejalan dengan teori sinyal, di mana menyebutkan bahwa informasi yang masuk ke bursa dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan terkait investasinya. Dalam menilai suatu harga saham, terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan analisis teknikal dan fundamental yang digunakan investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, dalam analisis teknikal ini menggunakan data dari pasar yang dipublikasikan seperti harga saham dan mengamati harga berdasarkan data masa lalu. Dengan analisis teknikal ini, investor dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk bertransaksi atau keluar dari pasar. Maka dari itu peneliti memilih variabel volume perdagangan, order imbalance, dan frekuensi perdagangan sebagai alat untuk menganalisis penyebab fluktuasi harga saham, di mana volume perdagangan merupakan menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan di pasar modal
yang mampu berdampak pada harga saham. Order imbalance memberikan informasi mengenai komposisi nilai total volume transaksi atas suatu saham yang dapat diketahui oleh proporsi order permintaan dan penawaran. Sedangkan frekuensi perdagangan yaitu beberapa kali terjadinya transaksi jual beli pada saham yang bersangkutan. Selanjutnya, kebaruan dalam riset ini, peneliti menambah variabel dari segi analisis pendekatan fundamental yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan untuk memperhitungkan kinerja keuangan. Dengan ini, peneliti memilih variabel volatilitas laba untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Objek dalam penelitian ini yaitu indeks XQ45. Indeks XQ45 ini merupakan indeks dengan nilai kapitalisasi 45 saham yang paling liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Menurut Rohmawati 2017, perusahaan yang masuk dalam indeks XQ45 ini adalah perusahaan dengan keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik dan tetap bertahan pada kondisi pasar yang lemah. Nah, berdasarkan pada tabel juga membuktikan bahwa pergerakan indeks XQ45 ini berdampak pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena besarnya kapitalisasi indeks XQ45 yang dimiliki, sehingga ketika indeks XQ45 mengalami peningkatan maupun penurunan, sedikit banyaknya akan berimbas pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, bertambahnya jumlah investor di pasar modal setiap tahunnya akan meningkatkan perbedaan pandangan investor terhadap harga saham, sehingga terbentuknya permintaan dan penawaran yang berubah-ubah setiap waktunya. Yang kedua, perubahan permintaan dan penawaran menyebabkan terjadinya fluktuasi terhadap harga saham, sehingga menyebabkan munculnya sebuah volatilitas atau besarnya jarak antara harga naik dan harga turun pada saham. Yang ketiga, fluktuasi atau volatilitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian return di masa depan dan meningkatkan risiko. Yang keempat, optimis atau pesimisnya investor mengenai informasi baru yang menimbulkan overreaction yang akan menyebabkan misappreciate dan akan berdampak terhadap fluktuasi harga saham pada suatu perusahaan itu tinggi. Lalu beranjak ke pembatasan masalah, banyak faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham, maka dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibatasi pada pengaruh volume perdagangan, order imbalance, frekuensi perdagangan, dan volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar di indeks XQ45 periode 2017 sampai 2020. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah volume perdagangan memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, apakah order imbalance memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, apakah frekuensi perdagangan memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, apakah volatilitas laba memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham. Lanjut ke dalam tujuan penelitian, yaitu yang pertama bertujuan untuk membuktikan pengaruh volume perdagangan, order imbalance, frekuensi, dan volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Nah, untuk manfaat hasil penelitian terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis dan turut berkontribusi dalam pengembangan teori sinyal. Yang kedua, manfaat praktis bagi perusahaan dan peneliti sebagai acuan perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volatilitas harga saham. Nah, bagi investor itu dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk pengambilan keputusan investasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari volatilitas harga saham. Untuk bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan analisis bagi kalangan investor yang baru memulai investasi. Lanjut pada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada teori sinyal atau signaling theory, yang dimana informasi yang relevan, akurat, dan lengkap sangat diperlukan oleh pelaku bisnis di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan berinvestasi. Nah, signaling teori ini merupakan sinyal yang membahas mengenai naik turunnya harga di pasar sehingga memberikan pengaruh pada keputusan investor.
Hal ini sejalan dengan volatilitas harga saham, di mana volatilitas harga saham memberikan informasi mengenai pergerakan harga saham dari periode tertentu. Nah, informasi ini akan dipublikasikan yang memberi sinyal bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, berikutnya ada saham, volatilitas harga saham, volume perdagangan saham, order imbalance, frekuensi perdagangan, dan volatilitas laba sebagai lanjutan dari kajian pustaka. Selanjutnya ada penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Sirat dan kawan-kawan 2021 yang menjelaskan bahwa volatilitas laba berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Amalia 2020 menjelaskan bahwa volume dan frekuensi perdagangan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Lalu dari Andini 2018 menyatakan volatilitas laba berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Febriana 2019 menyatakan volatilitas laba berpengaruh positif tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham. Dewi 2017 menyatakan bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Waluyo berpendapat menghasilkan penelitian bahwa order imbalance berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Johnny Rowena 2017 menyatakan earning volatility memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Lalu Agustinus menyatakan bahwa penelitiannya bahwa volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan order imbalance tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Lalu Kamal 2013 bahwa order imbalance berkorelasi positif terhadap volatilitas harga saham. Lalu yang terakhir Sandra Sari 2010 menyatakan bahwa volume dan frekuensi berpengaruh serta order imbalance tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, order imbalance berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, frekuensi perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, volatilitas laba berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, di mana penelitian ini merupakan hubungan sebab akibat yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh sebab akibat dari variabel independen bebas X terhadap variabel dependen terikat Y. Populasi dalam penelitian ini yaitu 45 perusahaan yang termasuk dalam indeks RQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Nah, perusahaan yang dijadikan sampel menggunakan teknik purpose sampling dengan jumlah sampel 22 terdapat dari kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan secara konsisten yang masuk dalam anggota indeks RQ 45 periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya perusahaan yang mengungkapkan informasi keuangan dalam mata uang rupiah. Dan untuk yang terakhir, perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham atau stock split. Lanjut ke metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif untuk mengetahui mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian, yaitu analisis yang digunakan adalah minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Lalu ada uji asumsi klasik, ada 4. Yang pertama uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data. Yang kedua uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah dari masing-masing variabel ini saling berhubungan atau tidak. Nah, selanjutnya dari autokorelasi dilakukan dengan tes Durbin-Watson. Yang terakhir uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual. Uji hipotesis yang pertama analisis regresi berganda untuk teknik statistik
melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu beranjak ke uji parsial T. Penguji parsial akan tergambarkan melalui jumlah nilai signifikansi hasil dari setiap variabel bebas dengan perhitungan menggunakan IBM SPSS versi 25. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Lanjut pada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Pemilihan data menuju pada saham yang memiliki data volume tutup perdagangan, harga tertinggi, harga terendah, harga penawaran, harga penutupan value, dan frekuensi perdagangan. Selain itu, dibutuhkan data laba operasional dan jumlah aset perusahaan untuk merujuk dalam laporan keuangan. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data periode tahunan yang diperoleh melalui website resmi BEI, sedangkan untuk variabel volatilitas harga saham diperoleh melalui website resmi Finance Yahoo. Lanjut pada analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel pengujian, maka didapat variabel volume perdagangan itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata saham lebih besar dari standar deviasinya sehingga menyebabkan penyebaran data tidak merata. Lalu order imbalance menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel order imbalance lebih besar dari standar deviasinya sehingga menyebabkan penyebaran data tidak merata. Selanjutnya, mean value variable frekuensi perdagangan tersebut memiliki nilai lebih rendah daripada standar deviasinya sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata. Selanjutnya, volatilitas laba. Dengan ini nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasinya sehingga penyebaran data tidak merata. Lanjut pada volatilitas harga saham menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya sehingga membuat penyebaran data ini merata. Dilanjutkan kepada pengujian analisis asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,2 yang lebih besar dibandingkan 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Lalu hasil uji multikolinearitas. Nah, berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel independen dalam versi regresi yang berlaku tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya terdapat uji autokorelasi di mana hasil pengujian diperoleh dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,988. Nilai Durbin-Watson tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai DU dan 4 min DU. Nilai DU diambil melalui tabel Durbin-Watson dengan N 88 dan K sama dengan 4, sehingga diperoleh nilai DU sebesar 1,749, sementara itu nilai 4 min DU yaitu sebesar 2,250. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan DU lebih kecil daripada D lebih kecil daripada 4 kurang DU diperoleh, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, yaitu tidak terjadinya autokorelasi antara variabel independen sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan. Lalu lanjut pada heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian pada uji Gleiser, diperoleh masing-masing variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan dapat dinyatakan bahwa variabel bebas dalam analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut pada pengujian hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi berganda.
yang berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa yang pertama nilai konstan sebesar 0,463 yang menyatakan bahwa pengaruh positif variabel independen sehingga jika variabel bebas mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh variabel terikat. Yang kedua nilai koefisien volume perdagangan yakni 3,002 kali 10 pangkat min 12 dengan artian bahwa variabel Y akan meningkat hingga 3,002 kali 10 pangkat min 12 dengan konsep bahwa variabel independen yang lain konstan dengan volume perdagangan yang meningkat 1 unit. Yang ketiga ada for koefisien order imbalance adalah 0,102. Nyatakan jika order imbalance mengalami kenaikan satu satuan sehingga Y akan mengalami peningkatan senilai 0,102 serta beranggapan variabel lainnya tidak berubah. Yang keempat ada frekuensi perdagangan dengan nilai 2,145 kali 10 pangkat min 9 menyimpulkan bahwa variabel frekuensi perdagangan mengalami kenaikan satu satuan sehingga variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,145 kali 10 pangkat min 9 serta beranggapan bahwa variabel bebas yang lain konstan. Yang kelima yaitu nilai koefisien volatilitas laba yaitu sebesar 0,461 yang menjelaskan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan maka berbanding lurus dengan kenaikan variabel Y sebesar 0,461 dengan beranggapan bahwa variabel yang lainnya konstan. Lanjut pada pengujian parsial T, berdasarkan pengujian didapatkan bahwa hipotesis pertama volume perdagangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 dengan dihitung yaitu sebesar 2,407 lebih besar daripada di tabel sejumlah 1,988 dengan jumlah nilai signifikan yang dimiliki lebih kecil dari ketentuan signifikansi serta dihitung lebih besar daripada di tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis kedua yaitu variabel order imbalance memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 dengan dihitung sebesar 2,704 lebih besar daripada di tabel yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai ketentuan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel order imbalance berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis ketiga yaitu variabel frekuensi perdagangan mempunyai nilai signifikansi yaitu sebesar 0,160 dengan dihitung sebesar 1,4818 lebih kecil dibanding pada di tabel yaitu 1,988. Nah, hasil ini membuktikan bahwa nilai sig lebih besar daripada nilai signifikansi ketentuan sehingga dari sebuah kesimpulan variabel frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hipotesis keempat di mana variabel volatilitas laba memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,00 dengan dihitung sebesar 5,367 lebih besar daripada tabel yang menunjukkan bahwa volatilitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Lanjut pada uji koefisien determinasi, hasil uji Ajust R2 pada penelitian ini memperoleh nilai sebesar 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa volatilitas harga saham dipengaruhi oleh volume perdagangan, order imbalance, frekuensi perdagangan, dan volatilitas laba sebesar 41,4%, sedangkan sisanya sebesar 58,6 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lanjut pada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas harga saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori sinyal, di mana adanya informasi positif yang dihasilkan oleh volume perdagangan dan memberikan sinyal positif kepada penerima informasi mengenai perusahaan yang memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Nah, menurut Rahmawati menjelaskan bahwa volume perdagangan dapat dipakai sebagai acuan dalam mempelajari informasi
dalam pasar modal dan penilaian terhadap harga saham. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Almaria 2020 dan Value 2016 serta Sandarsari 2020 yang menyatakan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, pengaruh order imbalance terhadap volatilitas harga saham. Hasil pengamatan melalui beberapa pengujian setuju dengan gagasan teori sinyal, di mana teori ini menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya suatu perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal dan membahas mengenai naik turunnya harga di pasar, sehingga memberi pengaruh pada keputusan investor. Berdasarkan penelitian Walio 2016, dasar pasar modal seperti pada umumnya terbentuknya harga adalah hasil dari tarik-menarik antara kekuatan pembelian serta penjualan. Semakin tinggi order imbalance berarti semakin jauh jarak perbedaan antara penawaran dan permintaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Walio 2016 dan Kamal 2013 yang menunjukkan bahwa order imbalance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Pengaruh yang ketiga, pengaruh frekuensi perdagangan terhadap volatilitas harga saham. Walaupun secara teoritis frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, namun dalam penelitian ini membuktikan bahwa frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Berdasarkan data volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan di LQ 45 periode 2017 sampai 2020, terdapat 20% data memiliki pola pergerakan yang berawalan arah, di mana dari jumlah data tersebut 15% diantaranya terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini mengartikan bahwa terjadinya transaksi perdagangan dengan frekuensi yang tinggi dengan jumlah volume yang kecil. Dengan ini frekuensi perdagangan tidak mengkonfirmasi mengenai teori sinyal yang membuat investor lebih cenderung melihat ke dalam volume perdagangan yang diajukan sebagai informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walio 2016 dan Agustinus 2013 yang mengungkapkan bahwa frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, yaitu pengaruh volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Dengan hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa volume bagaimana seharusnya perusahaan memberikan informasi melalui laporan keuangan kepada investor atau pengguna keuangan, dikarenakan investor cenderung menghindari perusahaan dengan volatilitas laba yang tinggi sebab akan berdampak pada ketidakpastian return saham yang dihasilkan. Menurut Lubis 2019 menyatakan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil dan bervariasi akan menimbulkan volatilitas harga saham yang tinggi. Nah, hasil ini relevan dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Sirat 2021 dan Febriana 2019 yang menyatakan hasil volatilitas laba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya ada implikasi yang terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Yang pertama, secara teoritis, implikasi dari hasil penelitian ini ialah dengan adanya penelitian ini dapat menambah studi terkait adanya faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham, diantaranya yaitu volume perdagangan saham, order imbalance, dan volatilitas laba. Hasil ini sejalan dengan teori sinyal di mana pihak manajemen mampu memberikan informasi melalui laporan keuangan dan kinerja perusahaan sehingga penjualan dan transaksi saham meningkat yang berdampak pada volatilitas harga saham. Lalu implikasi praktisnya yaitu hasil dari penelitian ini memberikan saran bagi investor dalam bidang pengambilan keputusan investasi, di mana investor dalam jangka panjang menyukai volatilitas saham yang rendah untuk menjamin keamanan investasinya, sedangkan trader jangka pendek menginginkan volatilitas yang tinggi untuk memaksimalkan nilai return. Investor dapat menganalisis terlebih dahulu kondisi pasar dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Lanjut pada bab 5, yaitu penutup.
Lanjut pada bab 5. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Volume perdagangan saham, order imbalance, dan volatilitas laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2020. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang mengartikan bahwa variabel-variabel tersebut menjadi acuan informasi dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Dengan demikian, frekuensi tidak mengkonfirmasi adanya teori sinyal. Selanjutnya ada saran bagi pihak perusahaan, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga harga sahamnya bisa terus meningkat. Bagi investor yang ingin berinvestasi pada saham, hendaknya memperhatikan faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham serta menganalisis melalui analisis teknikal dan fundamental. Lalu bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang berlandaskan pada kondisi pasar modal dan perekonomian perusahaan pada saat periode penelitian, sehingga memilih variabel dengan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.